teman-teman, perkenalkan nama saya Crescentia Kurniawati Malapasa. Saya mahasiswa semester 6 program studi pendidikan fisika Universitas Nusa Cendana Kupang. Kali ini saya akan menjelaskan konsep listrik statis dan mungkin sedikit tentang hukum Coulomb. Penerapan listrik statis ini sebenarnya sering kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya adalah petir. Tetapi apa sebenarnya listrik statis itu? Jadi listrik statis adalah kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tidak mengalir. Atau dengan kata lain, listrik statis itu adalah fenomena kelistrikan yang mana muatan listriknya tidak mengalir atau tidak bergerak. Nah, dalam kegiatan praktikum di sekolah, pasti kalian pernah mencoba untuk menggosokkan penggaris plastik ke rambut kalian yang kering, kemudian penggaris plastik tadi kalian dekatkan dengan serpian-serpian kertas. Ternyata penggaris plastik itu mampu menarik serpian-serpian kertas itu. Maka timbul pertanyaan, kok bisa penggaris plastik yang itu bisa menarik serpian-serpian kertas? Apa yang menyebabkannya? Jadi peristiwa itu sebenarnya adalah contoh dari listrik statis yang bisa dijelaskan sebagai berikut, teman-teman. Ketika penggaris plastik tadi digosokkan pada rambut kita yang kering, elektron dari rambut kita akan bergerak dan berpindah ke penggaris plastik. Nah, penggaris plastik ini menerima elektron sehingga kelebihan elektron di dalam atomnya dan mengakibatkan dia menjadi bermuatan listrik negatif. Ketika penggaris yang sudah menjadi bermuatan negatif ini didekatkan pada serpian kertas, proton yang ada pada atom serpian kertas itu akan berinteraksi dengan elektron tadi sehingga saling tarik-menarik. Nah, peristiwa tersebut bisa digambarkan dengan diagram berikut. Ketika dua buah benda dengan berbeda muatan listrik, yang satu positif, yang satu negatif, akan timbul gaya tarik-menarik atau interaksi tarik-menarik. Tetapi ketika kedua buah benda dengan muatan listrik yang sama, positif dan positif, negatif dan negatif, ketika coba didekatkan, yang terjadi malah justru sebaliknya, yakni saling tolak-menolak. F12 di sini menunjukkan gaya tolak atau gaya tarik-menarik pada muatan 1 yang disebabkan oleh muatan 2. Begitu juga pada F21 yang adalah gaya tolak atau gaya tarik pada muatan 2 yang disebabkan oleh muatan 1. Nah, fenomena ini kemudian diteliti oleh Charles Augustin de Coulomb, di mana dia mendapatkan hasil bahwa ternyata besar gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak tadi ternyata berbanding lurus dengan muatan-muatan listriknya dan berbanding terbalik dengan jarak kuadrat antara kedua muatan tersebut. Nah, untuk membuatnya menjadi sebuah persamaan yang utuh, maka kita membutuhkan suatu konstanta kesebandingan. Nah, konstanta kesebandingan itu yang dimasukkan di dalam persamaan gaya Coulomb didapat dari 1/4pi epsilon 0. Epsilon 0 ini adalah permisivitas listrik yang besarnya dalam keadaan vakum, yakni 8,85 kali 10 pangkat negatif 12 Coulomb kuadrat per Newton meter kuadrat. Dari hasil ini mendapatkan konstanta kesebandingan K sebesar 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Nah, oleh karena itu F di sini menyatakan gaya Coulomb atau gaya listrik yang saling tolak-menolak atau tarik-menarik dengan satuan Newton. I itu muatan listrik dalam Coulomb, dan R itu jarak antar dua muatan dalam satuan meter. Yang teman-teman perlu perhatikan bahwa gaya Coulomb ini adalah besaran vektor, sehingga teman-teman tidak perlu memasukkan tanda negatif dalam muatan itu ke dalam persamaan. Cukup masukkan nilainya saja, karena arahnya itu akan bergantung dari muatan listrik itu. Kalau muatan listriknya berlawanan jenis seperti ini, akan tarik-menarik dan arah gayanya jelas seperti ini ya. Sedangkan kalau dia sama jenisnya, muatannya akan tolak-menolak dan arah gayanya seperti yang ditunjukkan ini.
Baik teman-teman, sekian dulu penjelasan singkat tentang konsep listrik statis dan hukum Coulomb dari saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan.